Sahabat Berita Desa, dipimpin Kepala Desa Agus Salim, pemerintah Desa Air Napal Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara sukses melaksanakan Musdes RKPDes 2025 pada Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri Camat Air Napal Amir Mahmud SE, dan Ramil Kerkap Kapten Arhanud Beli Apriansyah, Babinsa, Babin Kamtipmas, Pendamping Desa, Lembaga Desa, PKK, Bidan Desa, Posyandu, PLD, BPD dan tokoh masyarakat Desa Air Napal. Musyawarah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa Musdes RKPDes bertujuan untuk menjaring usulan dan aspirasi masyarakat dalam menentukan rencana kegiatan pembangunan Desa Air Napal melalui anggaran dana desa pada tahun 2025 mendatang. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke. Desa, jangan lupa subscribe. Memasuki tahun penyusunan anggaran 2025, yang mana mungkin dari wilayah Kadun 1, 2, 3 ada usulan atau pembangunan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya, itu akan kita ajukan di tahun 2025. Mungkin berapa titik di dusun Kadun 3, 1, 2, nanti ada usulannya, kita prioritaskan yang mana yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu kita usahakan bangun di tahun 2025. Kami dari pendidikan desa yang pertama mengharapkan kepada seluruh warga desa Air Napal, maka yang mewakili dari dusunnya masing-masing pada hari ini untuk dapat menyampaikan rencana kerja pembangunan baik fisik maupun non fisik yang akan kita laksanakan di tahun 2025, yang menurut kita pembangunan tersebut sangat dibutuhkan lebih cepat. Jadi harus kita bangun terlebih dahulu pada tahun 2025 yang akan datang. Namun pembangunan 2025 yang akan datang kita bangun berdasarkan musyawarah masyarakat yang mewakili pada hari ini hadir di aula Desa Air Napal ini. Kalau nanti tidak ada usulan pas pelaksanaan sudah sampai waktu 2025 mau dibangun, ya mungkin belum bisa kita laksanakan pada tahun 2020. Jadi kami harapkan untuk dapat diajukan usulannya pada hari ini, nanti kita pilih mana yang menurut warga Desa Air Napal pembangunan yang sangat dibutuhkan, yang lebih cepat akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dan selanjutnya juga kami dari pendidikan desa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan perangkat desa, BPD, lembaga yang ada di desa, dan seluruh masyarakat Desa Air Napal yang telah membantu dalam pelaksanaan pendidikan desa, baik secara federasi, baik itu pembangunan fisik, non fisik, tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, dorongan, support, kami yakin dan percaya pembangunan yang akan kita laksanakan di Desa Napal tidak berjalan dengan baik dan secara maksimal. Karena mengapa? Kami sadar pemerintah desa tidak semua
tahu pasti banyak kekurangan kekelapan dalam melaksanakan tugas kami selama menjalankan pemerintah desa Air Nopal. Kami yakin dan percaya banyak hal yang kurang pas. Jadi itu pasti dukungan support dari masyarakat untuk lebih baik pembangunan yang ada ke depannya. Tadi sampaikan bahwa tidak semua usulan bisa kita harus tahun depan. Makanya masing-masing berbutuh yang kebutuhan, contoh pembangunan atau mungkin peningkatan mungkin dari posyandu atau mungkin lainnya, silakan. Kalau bisa usulan tersebut jangan dikit-dikit. Jadi saat diusulkan atau mungkin di pengesahan sudah bisa dilaksanakan. Kalau nanti kan ditingkatkan ke kecamatan lagi. Apa-apa yang dibawa dari desa akan disampaikan di tingkat kecamatan. Jadi untuk masalah usulan tersebut jangan kita berpikir bahwa harus jadi. Karena disampaikan akan dipilah dan dipilih yang mana kira-kira yang urgent dan harus dibangun segera. Karena apa? Kita memperhatikan anggaran yang ada dan tersedia. Karena itu diharapkan nanti tersebut bisa berjalan dengan baik, yang menjadi kebutuhan dan kesegeraan silakan disampaikan. Nanti akan dicatat apa menjadi kebutuhan kita, itu saatnya akan diusulkan ke atas, dan saat nanti pengesahan semua diharapkan bisa mengakomodir apa keinginan dari masing-masing pihak. Saya yakin apa yang nanti menjadi keputusan pasti sedikit banyak tidak akan memuaskan, tetapi namanya kita berorganisasi, bermusyawarah dan berpakat, itulah tujuan sama-sama, sehingga mau tidak mau kita dapat menerima hasil keputusannya. Itulah kebiasaan kita itu musyawarah. Kita harus banget, harus selaras ya. Dalam artian seperti ini, kita tidak berdoman kepada pimpinan saja, kita tentunya kita kepada berkenan fisik saja. Namun dalam hal ini kita selaras dalam artian seperti itu, kita harus memahami antara fisik dengan manusianya, dengan ininya, kita harus dengan ada di sini. Contoh ya, walaupun fisik kita bagus, tapi tidak berjalannya dengan keadaan manusianya juga tidak bagus. Walaupun bagus manusianya ini kita terus kita bina, tapi kalau fasilitas ini yang tidak bagus, umpama infrastruktur tidak bagus, terjemah juga. Nama maksud saya itu harus memahami, harus selaras dalam penggunaan anggaran di sini. Untuk itu ya kita ya dengan dana desa ini sifatnya skala prioritas ya, semua anggaran ini yang nama skala prioritas ini yang dibutuhkan, yang sifatnya dibutuhkan, yang sifatnya mendesak ya. Karena dengan anggaran sekian ini kalau kita mau tutupi sekaligus dengan hal yang tidak mungkin bisa kita bertahap. Insya Allah ya tahun 2025 ini anggaran prioritas kita dan desa kita masih berjalan, masih alhamdulillah. Jadi masih kita sifatnya masih sempat kita untuk membangun. Untuk itu ya, karena yang hadirnya juga dari bidang desa itu juga tercantum di situ ya, tercantum situ desa pendukung masyarakat samping ya. Karena di kecamatan Napal ini ya, di desa Napal ini itu kemarin berapa jumlahnya gue bilang 3 orang ya, 3 orang yang kita di desa ini ya, samping ya. Bagaimana nanti di desa ini ya, ini bisa menangani permasalahan ini, apa permasalahannya ya, nanti bisa diberikan ya, usulkan ke BPDS ini untuk menangani atau mencegah permasalahan-permasalahannya ini. Karena samping ini sensitif sifatnya, karena kami setiap kabupaten ada acara-acara rapat itu pasti ngomong itu berkali samping.
Nah itu ya, adalah tidak bisa hadir ya, itu nanti di RKPDes kalau direncanakan. Yang kedua ya, ini mungkin ibu-ibu yang hadir ini ya, nah, mungkin kita ini masalah PKK itu penting karena di PKK ini 10 program PKK kita akan sekali PKK ini. Di situ 10 program PKK tercantum semuanya. Ya bagaimana kita bergotong pada kegiatan kesatuan situ, bagaimana keberhasilan di situ, mana kesehatan di situ, harus kolaborasi, harus edukasi antara ya dengan APBDes ini supaya berjalan. Rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2025. Jadi kata kuncinya rencana kerja pemerintah desa. Jadi kegiatan yang dilaksanakan akan dikerjakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa mengerjakan kegiatan ini didanai dengan dana apa? Dana APBDes. Di dalam APBDes. Jadi dana APBDes. Jadi usulan kegiatan yang kita usulkan hari ini di Musdes RKPDes ini adalah dana yang didanai oleh APBDes. Jadi bukan didanai oleh APBD atau APBN, tapi APBDes. Kalau APBD atau APBN itu nanti waktu saat musrenbangdes itu baru kita mengusulkan kegiatan yang didanai APBD dan APBN. Dan untuk masalah pencegahan stunting ini sendiri mungkin itu diutamakan memang lebih ke makanan tambahan. Makanan tambahan itu mungkin lebih ke dari mensejahterakan dari mulai posyandu remaja, karena dari hamil itu kan pasti melewati fase remaja. Karena sekarang itu saya mengusulkan agar pada saat posyandu remaja itu lebih difasilitasi seperti mungkin masih kurangnya alat-alat pada saat posyandu remaja, ataupun saya mengusulkan untuk meminta obat-obatan seperti tablet tambah darah ataupun vitamin lainnya. Jadi di sini saya mewakili pemerintah desa untuk mendengar dan akan mencatat seluruh aspirasi yang akan diberikan oleh masyarakat di desa Airnapal, baik itu pada 1, 2, sampai 3. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya tidak panjang mukadimah, saya akan langsung saja ke inti acara karena sudah waktu sudah sore jam pukul 3. Langsung saja akan mulai sebagian sudah kami rencanakan dan bisa di itu dia ya. Tenda. Coba. Izin sambil dulu ya, Bapak Ibu. Mau langsung mencatat. Jadi sebelum kami mendengar aspirasi ataupun masukan usulan dari Bapak-bapak Ibu masyarakat desa Airnapal, jadi kami sudah merangkum sesuai dengan RPJMDes Desa Airnapal untuk lebih khususnya pembangunan fisik. Jadi di depan ini sudah saya saring dengan para perangkat desa yang berkaitan dengan pembangunan ini. Sudah kita saring sesuai dengan RPJMDes Kepala Desa Bapak Agus Salim. Inilah yang pertama, itu ada rapat jalan usaha tani. Rapat jalan usaha tani ini di Kadun 3. Itu dari tahun 2 tahun ini masyarakat di Kadun 3 selalu mempertanyakan jalan usaha tani. Itu rapat di jalur 2 kemudian peningkatan atau pengerasan JUT, jalan usaha tani. Karena dari zaman Bapak Kepala Desa sebelumnya sudah banyak membuka jalan namun belum ada peningkatan sama sekali, maka kami memasukkan peningkatan atau pengerasan jalan usaha tani. Karena ada sebagian sudah dilakukan pengerasan namun masih sebagian masih belum. Otomatis kami memasukkan ini. Kemudian plat deker dari tahun kemarin ataupun tahun 2022 ini di Kadun 3 masih
merekomendasikan plat deker ini yaitu terkhusus untuk jalan wilayah perkebunan Bapak Ido Sido, karena belum bisa dilewati oleh mobil, jadi mereka meminta untuk melaksanakan kegiatan plat deker. Kemudian sumur bor, dari tahun ke tahun sumur bor ini terus diminta, terutama di Kadun 2. Ya, Kadun. Kemudian siring ataupun siring jalan usaha tani. Selanjutnya bedah rumah juga masuk dalam RPJM Des. Desa Air Napal di 6 tahun ataupun di 8 tahun nantinya otomatis kami masukkan salah satu program di tahun 2025 itu bedah rumah. Kemudian pembukaan badan jalan atau pemukiman desa itu di Kadun 1 di tahun kemarin sudah diusulkan, namun proses ininya masih kalah. Kemudian kita lebih memprioritaskan kegiatan yang lain. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana desa ataupun olahraga serbaguna, prasarana olahraga serbaguna ini juga masuk dalam PJMDes. Kegiatan pemuda ataupun karang taruna, mereka selalu mengusulkan ini. PDS Desa Air Napal, yang pertama Kepala Desa Bapak Agus Salim, kemudian Sekdes sebagai Ketua Tim, saya sendiri. Kemudian tokoh perempuan ada Ibu Yeti, jumlah Bapak Kadun 1, 2, dan 3, kemudian tahu perencanaan, kemudian tokoh dari masyarakat itu Bapak Sapuan. Itulah pimpinan yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, salam desa. 1, 2, 3.